Hai, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Di channel ini, kami akan hadirkan kumpulan kisah kriminal dunia dan juga banyak kisah fakta misterius dunia yang gak kalah menarik buat kalian tonton. Video ini dibuat bertujuan hanya untuk edukasi dan penyampaian informasi belaka. Dan semua isi cerita dibahas tanpa mengurangi atau menambahkan fakta-fakta utama dari peristiwa tersebut. Dan kami harap selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Disclaimer, seluruh isi cerita dalam video ini dikutip dari berbagai sumber digital, laporan berita, dan dokumen yang tersedia untuk publik. So, mari kita mulai kisahnya. Insiden Dyatlov Pass pada tahun 1959 berlokasi di lereng timur Gunung Kolatsakel, Pegunungan Ural Utara, Rusia. Arti Kolatsakel dalam bahasa Mansi berarti Gunung Kematian. Tanggal kejadian malam 1 Februari hingga 2 Februari tahun 1959. Penemuan korban pertama di tanggal 26 Februari 1959. Anggota kelompok yang melakukan pendakian bernama Igor Dyatlov 23 tahun, Sinaida 22 tahun, Rustem 23 tahun, Yuri Dorosenko 21 tahun, Yuri Krivonisenko 23 tahun, Lyudmila Dubinina 20 tahun, Alexander Kolevatov 24 tahun, Nikolai 23 tahun, Semyon Zolotaryov 38 tahun, dan korban selamat Yuri Yudin 21 tahun yang batal ikut ekspedisi karena sakit sebelum pendakian dimulai. 23 Januari 1959, 10 mahasiswa dan lulusan Institut Politeknik Ural berangkat menuju Pegunungan Ural. Tujuan mereka sederhana, menyelesaikan ekspedisi ski sejauh ratusan kilometer. Mereka semua merupakan pendaki yang sangat berpengalaman. Pemimpin mereka adalah Igor Dyatlov. Semua orang yakin perjalanan ini hanyalah ekspedisi musim dingin biasa. Tidak ada yang membayangkan nama Dyatlov justru akan dikenang sepanjang sejarah. Di tengah perjalanan, Yuri Yudin mulai merasakan sakit hebat pada punggung dan persendiannya. Ia akhirnya memutuskan pulang. Keputusan itu membuatnya sangat kecewa. Namun, keputusan tersebut justru menyelamatkan nyawanya. Yuri menjadi satu-satunya orang yang kembali hidup. Selama puluhan tahun kemudian, ia terus dihantui pertanyaan, "Kenapa bukan aku?" Kata itu yang selalu berada di kepalanya. Para pendaki melanjutkan perjalanan. Mereka memotret, bernyanyi, bercanda, menulis buku harian, tidak ada kepanikan, tidak ada konflik. Saat itu cuaca memang mulai memburuk. Angin semakin kencang. Salju semakin tebal, namun mereka tetap melanjutkan perjalanannya. 1 Februari 1959. Karena badai salju, mereka tersesat. Alih-alih turun menuju hutan, mereka justru mendirikan tenda di lereng terbuka Gunung Kolatsakel. Keputusan ini dianggap aneh oleh banyak pendaki modern. Padahal, hutan yang lebih aman hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer. Malam mulai turun. Mereka makan malam, mengganti pakaian, bersiap tidur, lalu sesuatu terjadi. Saat tim pencari menemukan tenda beberapa minggu kemudian, semua barang masih ada. Sepatu, makanan, jaket, peralatan, tetapi tenda itu robek dari bagian dalam, seolah para penghuni tidak sempat membuka pintu. Mereka memilih jalan tercepat untuk melarikan diri. Mengapa? Apa yang sedang terjadi di malam itu? Di atas salju ditemukan jejak kaki. Tidak berlari, tidak kacau. Mereka berjalan menuruni lereng. Sebagian bahkan bertelanjang kaki. Sebagian hanya memakai kaos kaki. Padahal, suhu mencapai minus 25 hingga 30 derajat. Tidak mungkin orang waras memilih keluar seperti itu.
Di bawah pohon cedar besar, tim menemukan Yuri Doroschenko dan Yuri Krivonischenko. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Ada bekas api unggun kecil, kulit tangan mereka mengelupas, cabang pohon patah hingga beberapa meter. Diduga mereka memanjat pohon untuk melihat sesuatu. Namun, apa yang mereka lihat saat itu? Beberapa ratus meter dari pohon, Igor Dyatlov ditemukan. Tubuhnya menghadap kembali ke arah tenda, seolah sedang mencoba kembali. Tidak jauh dari sana ditemukan Zinaida lalu Rustem, semuanya meninggal akibat hipotermia. 4 orang lainnya belum ditemukan. Pencarian berlangsung berbulan-bulan. Baru pada bulan Mei, saat salju mencair, keempat korban ditemukan di jurang. Namun, kondisi mereka jauh lebih mengerikan. Lyudmila Dubinina mengalami patah tulang rusuk yang sangat parah. Semyon Zolotaryov mengalami kerusakan dada hebat. Nikolai mengalami cedera kepala fatal. Namun, kulit mereka hampir tidak mengalami luka luar. Ahli forensik mengatakan, tekanan yang menyebabkan cedera itu mirip kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin ini semua bisa terjadi di atas gunung? Saat Lyudmila ditemukan, lidahnya hilang, sebagian bibir hilang, mata hilang, jaringan wajah rusak. Inilah fakta yang memicu teori horor. Namun, ahli forensik modern menjelaskan bahwa kerusakan tersebut kemungkinan besar terjadi setelah kematian akibat proses pembusukan alami, aliran air di jurang, dan aktivitas hewan pemakan bangkai. Beberapa pakaian korban ternyata mengandung tingkat radioaktivitas yang lebih tinggi dari normal. Fakta ini memunculkan teori eksperimen nuklir. Namun, penyelidikan kemudian menemukan bahwa beberapa korban sebelumnya pernah bekerja di fasilitas yang berkaitan dengan material radioaktif, sehingga hal itu belum tentu berkaitan langsung dengan penyebab kematian. Selama puluhan tahun muncul berbagai dugaan. Diserang makhluk misterius, dibunuh agen rahasia, eksperimen militer, longsoran salju, angin katabatik yang menghasilkan suara frekuensi rendah sehingga memicu kepanikan, konflik internal, serangan suku Mansi. Namun, penyelidikan tidak menemukan bukti bahwa suku Mansi menyerang para pendaki. Mereka bahkan membantu tim pencarian. Penyidik Lev Ivanov tidak menemukan pelaku. Kesimpulan resmi saat itu hanya menyebutkan para pendaki meninggal akibat kekuatan alam yang tak dapat diatasi. Kasus pun ditutup. Kalimat itu justru membuat misteri semakin besar. Pada 2019, Kejaksaan Rusia membuka kembali penyelidikan dengan bantuan simulasi komputer, analisis medan, serta penelitian ilmiah yang juga didukung permodelan dari peneliti independen. Disimpulkan bahwa longsoran salju tipe slab avalanche kemungkinan memaksa para pendaki keluar dari tenda. Dalam kondisi gelap dan badai, mereka menuju hutan untuk berlindung. Namun, tidak mampu kembali karena hipotermia. Cedera berat pada sebagian korban diduga terjadi ketika mereka terjatuh atau tertimpa massa salju di atas jurang. Meski demikian, tidak semua peneliti setuju, sehingga misteri ini tetap menjadi bahan perdebatan. Lebih dari 6 dekade telah berlalu. 9 orang muda berangkat dengan impian menaklukkan alam. Tak satu pun kembali hidup. Apakah mereka benar-benar menjadi korban longsoran salju? Ataukah masih ada fakta yang belum pernah diungkap? Mungkin rahasia itu akan tetap terkubur di bawah salju pegunungan Ural. Kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Apakah murni bencana alam? Atau ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti akun ini untuk kisah kriminal nyata, misteri paling gelap,
dan investigasi yang mengguncang dunia lainnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena mungkin mereka punya teori yang bahkan belum pernah kita pikirkan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga selesai, dan sampai jumpa pada kisah-kisah yang menggemparkan lainnya. Bye!